Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah doa malam. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dapat mengambil saat teduh sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Kita pujikanlah, datanglah ke bait-Nya. Mari pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan bagi Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Kita pujikan dengan penuh semangat. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur pada malam hari ini kami dapat dipersatukan dalam ibadah streaming ini ya Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami dari dulu, sekarang, dan yang akan datang ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas selalu
kesempatan yang Kau berikan tiap hari untuk kami bertumbuh, untuk kami dapat memberitakan firman-Mu, dan kami dapat memuji nama-Mu terus-menerus Tuhan. Dan terima kasih atas kesempatan untuk kami hidup di dalam-Mu selama ini ya Tuhan, dan hidup atas sebagai manusia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami serahkan pembicara yang akan memberitakan firman-Mu. Buka mata hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dan menjadi rema buat kami semua, dan dapat menjadi berkat buat orang lain yang mendengar melalui ibadah streaming ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, dan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Banyak yang Kau perbuat
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah sungguh kuasa-Mu, kudus-Mu yang boleh berbicara kepada setiap hati kami untuk menolong kami dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanyalah alat-Mu, tapi biarlah sungguh kuasa-Mu, kudus-Mu yang boleh berkarya dalam kehidupan kami sekalian. Kami mau serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Waru. Dan siapapun Anda yang boleh melihat tayangan ini, saya sungguh merindukan untuk Anda sekalian boleh senantiasa merasa berbahagia dalam kehidupan Anda secara pribadi, ataupun dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan keluarga. Tapi jikalau dalam kehidupan Anda sampai hari ini jauh dari kebahagiaan, mari kita akan belajar kembali. Dan ketika kehidupan Anda telah merasakan kebahagiaan yang Anda terima sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan Anda, mari kita juga akan terus bertumbuh dalam keindahan kehidupan kita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bersyukurlah senantiasa. Sepertinya ini menjadi sesuatu yang sering kita dengar, sebuah nasihat yang sering kita dengar, sebuah ungkapan yang sering kita dengar dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali hal ini menjadi sesuatu yang mudah, yang indah untuk kita dengar, tapi seringkali menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu bagian firman Tuhan pada kesempatan ini di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan, Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan hal ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-10, ada hal yang ingin diungkapkan oleh Rasul Paulus. Sepertinya ada sebuah ganjalan yang ingin diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dalam ayat yang ke-10 dari Filipi pasal yang keempat dikatakan, Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku.
Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Rasul Paulus mengungkapkan ada rasa sukacita yang kemudian dia ungkapkan kepada jemaat di Filipi. Oleh karena apa? Pada akhirnya Rasul Paulus merasakan bagaimana perhatian jemaat di Filipi yang diwujud nyatakan. Rasul Paulus mengungkapkan memang selalu ada perhatian darimu, tetapi tidak ada kesempatan. Ada hal yang ingin diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus ingin membesarkan hati jemaat di Filipi, bahwa seharusnya mereka mengambil bagian dari awal ketika Rasul Paulus mengalami pergumulan ketika dia dipenjarakan oleh karena pemberitaan Injil. Bagaimana umat Tuhan seharusnya untuk dia peka terhadap apa yang harus dia lakukan terhadap Rasul Paulus pada waktu itu. Tetapi di sini Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Filipi, memang ada kritikan, tetapi sekaligus Rasul Paulus ingin membesarkan hati jemaat di Filipi. Pada akhirnya mereka melakukan apa yang sesungguhnya dapat mereka lakukan secara lebih dalam kehidupan mereka. Dari semuanya itu Rasul Paulus juga ingin mengajarkan kepada jemaat di Filipi sekaligus bagi kehidupan kita sekalian pada masa ini. Bagaimana kehidupan kita untuk kita bisa belajar bersyukur. Kehidupan kita pada akhirnya dapat bersyukur senantiasa dalam segala hal, dalam segala keadaan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan sesuatu yang mudah, tetapi bagaimana dalam kehidupan kita harus kita belajar untuk kita bisa bersyukur senantiasa dalam kehidupan kita. Secara fisik, secara jasmani, Rasul Paulus mengungkapkan dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 dari Filipi pasal yang ke-4 dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Ketika Rasul Paulus mengatakan aku bersuka cita, pada akhirnya ketika jemaat Filipi melakukan apa yang dapat dia kerjakan untuk menopang kehidupan Rasul Paulus ketika di penjara, Rasul Paulus mengungkapkan hal itu bukan oleh karena Rasul Paulus hidup dalam kekurangan kemudian Rasul Paulus ingin menyindir jemaat di Filipi, tidak. Tapi Rasul Paulus ingin membesarkan hati mereka. Kalau orang Jawa bilang bom-bom gitu ya, biar orang punya semangat supaya mereka bisa lebih lagi dalam kehidupan mereka. Tapi dalam sisi yang lain Rasul Paulus mengatakan, "Kukatakan ini bukan karena aku kekurangan." Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ini sesuatu yang luar biasa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, sekaligus menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa yang ingin Rasul Paulus bagikan kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus memang bersuka cita ketika jemaat di Filipi kemudian ambil bagian dari pergumulan kehidupan Rasul Paulus. Dan ketika Rasul Paulus mengungkapkan dalam ayat yang ke-10, dipertegas dalam ayat yang ke-11, bukan oleh karena Rasul Paulus merasa kekurangan.
atau ketika Rasul Paulus hidup dalam kekurangan. Yang menarik adalah bagaimana ketika Rasul Paulus mengungkapkan, aku telah belajar mencukupkan diri. Ayat yang ke-11 dikatakan dari Filipi pasal yang ke-4. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebuah pengalaman yang luar biasa yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kehidupan kita. Bagaimana kita belajar mencukupkan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita. Jangan mensyukuri sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan kita, karena kita pasti tidak akan pernah bersyukur. Kadang kita merasakan bahwa kita akan bersyukur kalau kita memiliki rumah seperti si A. Kita akan bersyukur kalau kita punya mobil seperti si B dan lain sebagainya. Ketika kita belum memiliki rumah seperti si A, belum memiliki mobil seperti si B, apakah kemudian kehidupan kita tidak akan mengucap syukur dalam kehidupan kita? Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan apa yang diajarkan kepada kehidupan kita hari ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah belajar mencukupkan apa yang ada padaku. Ketika kehidupan kita, untuk kemudian kita mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita sekalian. Segala sesuatu kalau kita terima dengan syukur, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita sekalian. Secara jasmani, Rasul Paulus ingin mengungkapkan bahwa dia telah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Rasul Paulus tidak menyinggung bagaimana dia mengharapkan sesuatu dari orang lain. Sekalipun dalam ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengatakan, aku bersuka cita oleh karena pemberian jemaat dari jemaat di Filipi. Tetapi terlepas dari itu bahwa Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana Rasul Paulus telah belajar untuk mencukupkan diri dari apa yang ada padanya. Bagaimana kehidupan kita belajar untuk kita mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita. Jangan kemudian kita membandingkan dengan si A, dengan si B, dengan orang lain dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan yang dianugerahkan dalam kehidupan kita pasti berkat yang cukup untuk kehidupan kita. Kalaupun berkat itu berkat yang kurang, Tuhan selalu punya cara untuk Tuhan melimpahkan bagi kehidupan saudara dan saya. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman iman yang dapat kita dengar dari begitu banyak orang dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ketika mereka hidup mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan mereka, ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian secara rohani, di dalam ayat yang ke-13, secara rohani dalam ayat yang ke-13 dari Filipi pasal yang ke-4, Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam ayat yang ke-13 dari Filipi pasal yang ke-4, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini yang dipahami oleh Rasul Paulus. Secara jasmani Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Filipi bahwa dia telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Secara rohani Rasul Paulus mengungkapkan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ayat yang ke-13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Secara rohani Rasul Paulus menyadari betul
bahwa ketika dia dapat belajar untuk mensyukuri segalanya, bagaimana ketika dia dapat belajar mencukupkan diri dari apa yang ada dalam kehidupannya, Rasul Paulus percaya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memampukan dia, yang menjadikan dia beroleh kekuatan, untuk dia beroleh kecukupan, untuk dia beroleh segala kebaikan di dalam kehidupan. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus bukan sesuatu yang mudah bagi kehidupan kita. Bahkan mungkin di antara kita, oleh karena pandemi ini, ada di antara kita yang kemudian omset bisnis kita menurun, usaha kita menurun, bahkan ada di antara kita yang mengalami pemutusan kerja dan lain sebagainya. Bagaimana kita akan mensyukuri hal itu? Bagaimana kita akan bersyukur senantiasa dalam kehidupan kita? Rasul Paulus mengungkapkan secara jasmani dia belajar untuk mencukupkan apa yang ada pada dirinya. Yang kedua, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Minggu yang kedua, kita belajar kenali siapa penciptamu. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa semua yang dapat dia lakukan oleh karena Kristus yang melakukan bagi dirinya. Sehingga kehidupan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ingin mengungkapkan bagaimana seharusnya dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita sekarang ini, untuk kita bersyukur senantiasa oleh karena apa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita sekalian. Percayalah, setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya adalah berkat yang cukup. Kalaupun itu kurang, Tuhan sanggup untuk Tuhan mencukupkan, Tuhan melimpahkan dengan segala cara dan jalan. Nah, ketika kehidupan kita kehidupan yang bersyukur senantiasa, bahwa kita akan sungguh-sungguh merasakan ketentraman dalam kehidupan kita, kedamaian dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya akan membawa kehidupan kita semakin dekat dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Oleh karena sesungguhnya kebahagiaan itu akan terjadi ketika saudara dan saya sanggup menciptakan kehidupan yang sungguh-sungguh percaya, kehidupan yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Mari kita belajar bersyukur, mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita. Ungkapan syukur kita bukan kepada sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan kita, tapi syukurilah apa yang ada dalam kehidupan kita sekalian. Kita terus belajar, berpengalaman dengan Allah, sehingga pada akhirnya kita akan dimampukan, bahwa kita akan disanggupkan oleh Allah dalam kehidupan kita untuk kita bersyukur senantiasa. Sungguh luar biasa ketika kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan syukur, kehidupan yang melimpah dengan syukur. Bersyukurlah senantiasa. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Percayalah bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kehidupan saudara dan saya. Bukan karena kita, tapi karena Dia yang menganugerahkan kesanggupan, kekuatan untuk saudara dan saya
menjalani kehidupan ini dengan bersyukur senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya dan kami menyadari bukan sesuatu yang mudah untuk dapat bersyukur senantiasa, tapi kami harus belajar supaya kami boleh sungguh-sungguh mengalami ketentraman, kedamaian dalam kehidupan kami yang semakin menumbuhkan, mendekatkan kehidupan kami dengan kebahagiaan-kebahagiaan kehidupan. Karena kami sungguh percaya Engkau yang sanggup untuk mencukupkan segala sesuatu bagi kehidupan kami sekalian. Berkat-Mu berkat yang cukup bagi kehidupan kami. Kalaupun toh itu kurang, maka Engkau yang sanggup untuk mencukupkan dengan segala cara dan segala jalan-Mu bagi kehidupan kami sekalian. Ajar kami untuk kami boleh bersyukur senantiasa. Jemaat Tuhan, percayalah, teruslah bersandar, teruslah berserah kepada Tuhan. Belajar untuk selalu mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam kehidupan kita sekalian. Berkat Tuhan adalah berkat yang sudah diukur oleh Tuhan, berkat yang pasti cukup dan mencukupkan dalam kehidupan kita sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Bersyukurlah senantiasa, percayalah bahwa kebahagiaan sangatlah dekat dengan kehidupan saudara dan saya oleh karena kehidupan yang bersyukur senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti